Kubur kosong. Renungan diinspirasi dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Pertama, fakta kubur kosong lebih mudah dibuktikan kebenarannya daripada kebalikannya. Selanjutnya, peristiwa di pagi hari pertama setelah Paskah ini menimbulkan ketakutan pada Maria Magdalena dan Maria lainnya. Mereka bertemu malaikat yang menyampaikan 4 pesan. "Jangan takut, mari lihatlah. Kubur kosong karena dia telah bangkit. Wartakan kabar gembira dan pergi ke Galilea." Kubur kosong berbicara tentang iman akan Tuhan yang hidup, maut yang dikalahkan, dan kehidupan abadi setelah kematian. Karenanya, Rasul Paulus berkata, "Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu." 1 Korintus 15 ayat 14. Apa makna kubur kosong dalam kehidupan kita di 2000 tahun kemudian? Kubur kosong buat saya adalah melihat kenyataan pasangan yang tidak bisa berterima kasih saat saya mendambakan pengertian dan cinta. Penyakit yang harus dihadapi saat mendambakan kesehatan prima. Kehilangan pekerjaan saat kebutuhan keluarga meningkat. Saat kehilangan pekerjaan tetap di saat pandemi, saya mencoba mengimani urut-urutan kubur kosong ini. Pertama, berjuang untuk tidak takut. Tahap ini berhasil cukup baik, sampai Tuhan memberikan lagi sebuah pekerjaan tetap. Tidak butuh waktu lama, saya diajak melihat kubur kosong. Saat itu saya menyadari tempat kerja baru lumayan toksik organisasinya. Beban terasa lebih berat di tahap ini. Saya tetap mencoba mewartakan kabar gembira dengan mengimani ajarannya, lebih memaafkan dan rendah hati. Saat menuliskan renungan ini, saya merasa seperti sedang menyusul Tuhan ke Galilea.
Galilea, tempat segala sesuatu dimulai. Tempat Yesus dan para murid banyak menghabiskan waktu bersama. Kembali ke Galilea berarti mengevaluasi segala sesuatu atas dasar salib dan ajarannya tanpa. Namun, seperti yang dialami Maria Magdalena, berangkat ke Galilea adalah perjalanan yang menyedihkan. Dalam ketakutan berharap melihat Yesus yang bangkit dari kematian. Tidak ada jaminan, tidak ada panduan, bahkan tidak ada janji. Hanya sebuah instruksi. Tetapi seperti syair lagu Trust His Heart, ketika saya tidak mampu memahami rencananya dan tidak bisa menemukan jejak tangannya, saya mau percaya hatinya.